Perkenalkan, nama saya Donat. Di sini, eee, saya ingin artinya memperkenalkan rekan saya atau teman saya untuk menceritakan perjalanan hidupnya, motivasi hidup, bagaimana dia merintis karir dari bawah sampai bisa menjadi sukses seperti sekarang. Penasaran? Sebentar lagi nanti akan saya panggilkan rekan saya. Tanpa menunggu waktu berlama-lama, kita undang yang saya bicarakan dari teman saya yang ingin membagi kisah beliau dari bawah sampai beliau bisa seperti sekarang. Mari, Pak De Baron. Bagaimana kabar? Sehat. Wih, Tungkara ya. tumben undang ke kene-kene po. Ah, di sini sebenarnya gini Pak De, Ya. ingin berbagi Mhm, pengalaman. mhm, Jadi nanti mungkin teman-teman yang menonton video ini, mhm, artinya podcast ini, mhm, dia bisa mencontoh lah. mhm, mhm, mhm. Ya, mungkin nanti Pak De bisa mengasih saran supaya bisa menjadi depannya lebih bagus lagi. Oke. Ya Pak De. Siap. Saya dengar nih Pak De ya, Heeh, heeh. saya mendengar kisah Pak De walaupun tidak banyak. Iya. Saya mendengar Pak D dulu bisa dikatakan Pak D ini orangnya Lengean. lengean lah, berandal lah bisa Oh dibilang gitu, seperti itu ya, oke. kan mungkin Heeh, seperti itu Pak D. betul, betul. Bagaimana sih Pak D, apa sih, rahasianya Pak D, ya bisa dikatakan rahasianya supaya bisa menjadi motivasi buat teman-teman nanti yang melihat video ini Pak D, Oke. dari nol Pak D berjuang, berusaha, sampai Pak D bisa sampai sesukses sekarang Pak D? Mhm. Intinya sih kalau menurut saya pribadi niat ya, Niat, oke, niat yang utama. Kedua mungkin, eee, tekun, tekun, ya. Tiga mungkin, eee, blog ajum Mas. iya, mungkin isi. Nggak, bukan. Ya, siap 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 Biar siap. nggak tegang lo ya. Ya, padahal boleh kok kita sambil rokokan, asik, nggak Silakan masalah. ya, saya juga Mhm. kebetulan ngabur ruko nih. Iya, Pak De, Ya, bagaimana? ya, Lanjut ya. lanjut lanjut. Jadi yang ketiga mungkin lebih, bersyukur aja ya, Iya, apa yang kita dapat. segala sesuatunya harus diimbangi dengan doa dan Betul, usaha, bersyukur ya, Pak De. usaha tentunya itu sudah Mhm, pasti ya kan, heeh. Yang jelas kita bersyukur, tanpa mhm. kita bersyukur selalu kita akan merasa kekurangan terus. Betul betul sekali. Mhm, Itu memang dasar dari istilahnya untuk menuju kesuksesan itu harus ada doa dan usaha dan diimbangi dengan rasa syukur, seperti itu, Pak De? betul sekali, Iya, Pak De. heeh, Ya, terus Pak De? ya, Nah, kisah Pak D dari awal nih Pak D. Jadi heeh, kan mungkin teman-teman nanti ada yang merasa, saya dulu seperti ini. Mungkin, mhm, mhm, saya sekarang seperti dia nih." mhm, Setelah dia menonton ini mungkin bisa menjadi contoh Pak D. Contoh oke, yang positif, oke, biar siap, bisa menjadi lebih mhm. sukses ke Sebelum saya depannya. Heeh. sebelum saya ngomong, Siap? ini kopi boleh diminum nih? Oh si oh iya silakan Pak D, silakan Oh, kopi untuk silakan. saya berarti nih ya? Sampai Oke, sampai oke, lupa oke, loh. oke. Iya, iya, saya minum Saking dulu sebelum. ya, siap siap. Saking saya Oke, penasaran nih dengan apa sih motivasi beliau nih biar bisa menjadi sukses nih. siap. Aduh, Nanti silakan kita silakan Pak D. cerita-cerita lah ya. Misi Coba, bertulang? nggak usah lah. Ini kayaknya kopi, wah, Wih, ini kopi asli Bali nih, kopi asli Tabanan nih, Pak. mantap. Oke, Siap. berarti, bebas ya kita sambil ngerokok mungkin Ih, boleh ya. oke siap, Pak De. Untuk perjalanan hidup ya, Iya, yang tadi disampaikan, perjalanan hidup saya memang saya, berawal dari orang, eee, yang bisa dikatakan kurang mampu lah dulunya. Mhm. mhm, Setelah itu, gimana sih kalau orang seperti itu, jadi kan nekat dan seperti apa, kan mhm. begitu ya. Dan saya pun mengakui, artinya mengakui bahwa diri saya Saya memang seperti itu iya, dulunya. Itu saya juga bekerja, terus masuk di salah satu, apa namanya, kalau boleh dibilang, eee, organisasi. organisasi Siap, masyarakat lah ya. iya, Mhm. heeh. Itu, nah setelah itu,
saya sudah mulai bekerja, saya bekerja di salah satu perusahaan leasing di Denpasar dulunya. Iya. Itu awal saya Awal, bekerja, awal saya bekerja di sana. Setelah saya bekerja di sana, saya loncat lagi bekerja dan akhirnya sebenarnya leasing tuh enak ya. Artinya penghasilannya lumayan besar kan Iya, begitu. kerjaan juga nggak terlalu Kerjaan kalau dibilang sih standar. ya namanya pekerjaan pasti ada risiko Iya, kan ya. siap, benar. Setelah itu mulailah semakin lama semakin saya loncat dan ternyata turun. Ujung-ujungnya saya jadi security. Drastis. Enggak sih. Nah. Awalnya dari leasing saya ke perusahaan kaca film, salah satu kaca film terbesar di Indonesia mungkin itu ya. Terus saya bekerja menjadi driver taksi saya pernah. Itu awalnya. Dan setelah driver taksi saya ke security. Ya. Biasalah di masa muda masih meniti karir dan segala macam, mungkin dibilang, atau yang lebih kerennya mencari jati diri. Kone. Tapi sekarang sudah ditemukan Gitu ya. Nah, itulah awalnya begitu. Setelah itu ya mungkin saya tidak bisa harus seperti ini terus kan begitu ya. Jadi saya berpikir apa sih yang harus saya lakukan. Nah, mulailah saya berpikir untuk saya tidak harus ikut orang. Jadi Begitu ini ya. Saya tidak harus ikut orang dan kebetulan saya punya partner ya. Itu teman saya dari kecil. Saya dari SD saya bareng sama beliau. Beliau masih hidup sekarang. Itu partner dekat saya. Bisa dibilang beliau yang berpengaruh di awal dari segala macam. Konteksnya saya bilang campur bedik bahasa cang milu magai. Milu tuang malu gitu. Saya ikut bekerja gimana? Oke, kamu datang ke sini begini. Saya ikuti semua prosesnya. Dan mungkin di sana ya saya menemukan feel saya untuk kayaknya cocok coba. Awalnya coba-coba dulu nih. Awalnya coba-coba. Karena sebelumnya belum ada basic untuk ke arah. Belum ada, sama sekali belum ada. Kalau nggak salah sekarang kan artinya ke properti ya Pak ya, lebih. Betul, ya properti. langsung aja ke properti. Jadi belum ada basic ke properti, langsung coba-coba sama gitu. Sekali nggak ada. Jadi modal nekat dulu nih Pak Ya. Nekat coba. Berawal dari nekat akhirnya. Benar. Berawal kita dari nekat, kita coba dulu ya. Dan teman ngomong, jangan coba-coba. Tapi kamu harus dalam. Artinya ya sudah, kamu udah basah ya udah, kadung basah ya udah basah sekalian. Itu awalnya saya pun ragu ya. Bisa nggak sih? Dan saya punya target di dalam diri saya. Saya akan coba 6 bulan. Bagaimana? Dan itu pun saya sudah berkeluarga waktu itu. Sudah ada istri. Dan saya juga sampaikan ke istri begini, saya mau ikut begini dan terus terang saya tidak ada uang. Jadi disupport kita masih kan yang kos di ala kadarnya lah, yang kos yang kita masih 3x3 lah. Jauh di bawah, dan tempat tidur pun kalau bisa dibilang ya busa yang bikin encok pegel badan. Betul. Iya. Itu. Iya, berarti istri ini berpengaruh besar juga untuk mensupport karirnya Pak D sendiri kan, seperti itu Pak D ya? Kalau dibilang ya, istri yang lebih betul-betul berkompeten dalam artian mereka yang mensupport semua dari awal sampai akhir. Saya bisa bayangkan bagaimana penderitaan istri waktu itu. Karena saya bilang, saya punya target di dalam hidup saya. Saya akan coba ini selama 6 bulan. Tetapi saya tidak ada modal. Jadi dia bekerja bayar kos itu satu. Kedua, dia harus menanggung hidup saya selama 6 bulan. Berarti Pak D dulu pengangguran, ya bisa dibilang pengangguran nggak sukses lah berarti. Kan banyak kan di luar sana kan
ya pengangguran tuh Pengangguran sukses ya, ya. ya betul betul. Jadi karena Pak D juga melihat satu istri, Mhm. begini pengorbanan istri saya untuk mensupport saya dari belakang, seperti itu Pak D. Itu, Jadi jalan ya, terus lanjut Pak D. Jadi ya itu saya lanjut di lagi, awal, itu, setelah itu saya juga kadang berpikir, istri yang bayar kos, istri yang menanggung beban, artinya saya bekerja, istri yang men-support. Jadi saya tahu berapa sih gaji di saat itu. Dia tidak pernah mengeluh merasa kekurangan, luar biasa, dan dia pun artinya dia di hadapan saya tegar untuk menghadapi ini. Tapi dari keluarga sih enggak ya. Artinya keluarga juga kadang kan dari orang tua sendiri, apa sih bahasa kasarnya sih, apa sih yang kamu dapat dari dunia maklare? Iya. Itu awalnya. Mungkin kalau dari orang tua mungkin dia punya pemikiran beda, dan saya juga punya pemikiran beda. Saya tetap jalani itu, karena saya mempunyai target di dalam hidup ya. Saya bilang saya 6 bulan dulu, 6 bulan gimana sih hasilnya. Dan akhirnya belum ada 6 bulan saya sudah ada closing. Kalau closing itu pun awal masih closing kontrakan ya, yang masih tidak seberapa sebenarnya. Bukan tidak seberapa sih, jadi kurang menghargai. Jadi kalau saya bilang tidak seberapa, sebenarnya itu sudah cukup. Cukupnya pun maksudnya pertama kali saya closing kontrakan itu, ya saya juga syukuri ya, itu saya mendapatkan uang awal nih. Saya buka aja langsung ya. Oh langsung sebut nominal juga ya, nggak masalah. apa-apa kan, Nggak masalah. Saya dapat di angka 3 juta rupiah. Di sana langsung saya bersyukur, artinya, waduh, ini hasil saya, dan saya sampaikan ke istri, ini loh hasil pertama saya. Jadi terima kasih selama ini telah mensupport, dan akhirnya berkembang. Di mungkin di 2 tahun saya menuju karir di Properti ya benar. Itu baru saya menemukan saya memang harus di sini. Jadi memang saya harus tekuni ke depannya. Ini yang menjadi lumbung ya penghasilan seperti itu Pak D. Bukan lumbung padi. Bukan, lumbung penghasilan lah. Jadi di sana Pak D mendapatkan pundi-pundi uang, artinya dalam artian ya ini mungkin jadi istilahnya pekerjaan saya sekarang. Nah, ini bisa dibilang seperti itu. Ini Pak D, biar teman-teman juga tahu, ini Pak D sudah punya properti, maksudnya kantor properti sendiri atau masih join atau bagaimana Pak D? Kalau untuk kantor properti, karena saya independen ya, jadi saya nggak ikut orang. Jadi saya membuka sebuah nama properti sendiri, itu Baron Bali Property. Siap, catat teman-teman nanti. Siapa tahu nanti teman-teman ada yang punya channel jual tanah atau jual rumah seperti itu Pak D? Siap. Bisa nanti kita bisa bantu. Jadi itu akan saya kokohkan. Ya mungkin nanti ke depannya kita masih juga belajar ya, kita masih banyak belajar juga. Ya nanti mudah-mudahan ke depannya bisa membangun kantor atau bagaimana. Yang jelas tapi untuk saat ini ya kita masih independen ya. Kita masih independen. Jadi untuk cita-cita ke depannya ada ya Pak D ya. Dan artinya next saya harus bisa membuka kantor sendiri. Mungkin seperti itu Pak D. Ya siapa tahu nanti Pak D membuka lapangan kerja lah istilahnya kan. Ya, itu astungkara mudah-mudahan ya terjadi. Dan cita-cita saya mungkin di umur saya nantinya, jika Tuhan masih menghendaki saya berada di dunia, ya cita-cita saya di umur 45 tahun tuh mungkin saya harus sudah punya kantor sendiri gitu. Nah, saya sudah harus bisa jalan-jalan keluar negeri. Astungkara Pak D. Nanti ajak saya Pak D ya. Nanti saya siap lah bawain koper. Nah, ya. Harus ada gini, artinya yang saya tangkap pesannya dari Pak D tadi dengan obrolannya Pak D. Jangan mudah asa. Kan seperti itu Pak D. Betul. Jadi kita harus punya komitmen, kita harus coba dulu. Saya harus coba dulu selama 6 bulan. Jadi bagaimanapun nanti hasilnya di 6 bulan itu yang menjadi patokan
saya ke depannya. Itu Pak De? Betul, betul. Dan saya Mmm. terima konsekuensi semuanya. Itu Pernah nggak saya Pak De, ini pengalaman nih Pak De, pernah mhm nggak mhm, selama Pak De menjalani karir di properti, mhm mhm. artinya miss lah, dalam artian miss, Pak De ya jebol lah, kerugian atau seperti apa, pernah nggak Pak De? Kalau rugi sudah pasti ya, namanya 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 pekerjaan ya kita memang bekerja ada, ya cuma pasti ada ya, risikonya kan, heeh heeh. yang saya sampaikan tadi, itu sudah pasti dan itu pun saya pernah alami. Jadi mungkin, nah di situ pun saya juga ingin sedikit cerita ya. Jadi Mhm, kita hidup tidak perlu ambisi cepat, puas diri seperti itu Pak De? ya mungkin dibilang cepat, kaya atau seperti Mmm, apa. Kita ikuti aja sebenarnya step by heeh, step-nya ya. Itu saya waktu itu setelah saya, mengumpulkan beberapa dana, saya coba. Cobanya apa? Saya coba bikin rumah, kaplingan mungkin? Nggak? enggak, rumah pribadi. Oh, rumah pribadi Jadi ya, mereka desain gambar, mhm setelah desain gambar, setelah itu, saya mencari tukang. Jadi mhm untuk teknik sipilnya saya yang pengerjaan mhm mhm saya kerjakan, itu sudah diterima, artinya, saya sudah klop menerima dana mhm dan saya begitu percaya dengan tukang ya waktu itu ya, dengan, staf-staf pekerja di lapangan, heeh, di sanalah saya mulai kaya. mhm. Jadi saya terlalu percaya dengan staf pekerja lapangan, di sana saya mulai tertipu. Tertipunya dalam artian, eee, karena memang basic saya nggak ada ya di properti ya, basic nggak ada di properti ya, jadi kita kan saling percaya. Awalnya, Awalnya saya ya, berikan dana, pekerja lapangan meminta sekian, saya berikan dan akhirnya rumah nggak jadi. rumah nggak jadi. Jadi, nah itu apa tidak Pak D maksudnya gini Pak D tidak membawa itu ke jalur hukum atau apa? Itu kan sudah termasuk penipuan Pak D. Jadi Kalau kan mencari jalur hukumnya berat, oh, dalam seperti artian itu. berat itu saya juga nggak tahu siapa dia kan, artinya kesalahan saya itu saya Mhm. tidak mengambil KTP identitas aslinya lah. Oh, seperti Karena saya itu. saling Iya, percaya, ya benar saya benar benar berikan benar. ya saya berikan pekerjaan, setelah bekerja itu, proyek jadi di angka 60% lah, Mmm, 60% hilang, jadi kabur, mangkrak istilahnya mangkrak di mangkrak 60%. mangkrak, kabur, Oh, eee, berarti di 60% pengerjaan rumah itu mhm, mangkrak, di situ Pak D tahu, wah saya kena tipu nih. iya karena dari pihak, klien saya memberi saya kabar kan, saya ditelepon, "Pak D ini bagaimana tukangnya kok" sorry, apa namanya, staf pekerja lapangan kok tidak ada yang bekerja? Bekerja. Oh ya? Mhm, Coba saya cek. Setelah saya cek memang nggak ada, tas semua udah mmm. hilang. Ya, jadi poinnya, intinya, Mhm, Pak D kan punya pengalaman nih, mhm istilahnya mhm, pengalaman yang buruk lah, mhm, supaya nanti teman-teman yang mungkin sudah mulai dari nol untuk masuk ke dunia properti, jadi dia udah, "Wah, saya harus lebih berhati-hati eee, di A," gitu misalkan, mhm mhm. pengerjaan A atau pengerjaan B ini saya lebih hati-hati lagi. Nah, mungkin Pak D punya, gini nggak, punya saran nggak untuk teman-teman? Untuk lebih hati-hati lah istilahnya, Kalau ke untuk lebih depannya. hati-hati ya, saran sih sebenarnya nggak perlu nggak banyak. Mmm, Jadi, ya balik lagi kita, kita harus betul-betul teliti, mmm, itu satu, dan kedua mungkin, eee, yang lebih supaya tidak terjadi hal itu lagi, heeh. kita harus bisa Eee, mengambil sikap dan menilailah orang-orangnya mana yang cocok memang kita ajak kerja. Ah, Tapi yang jelas teliti sih, iya. Jadi teliti. harus mengetahui lebih detail lagi Betul karakter pekerja di lapangan seperti betul apa, Pak De, betul seperti itu, Pak De? betul betul. Itu teman-teman. Jadi kalau misalkan teman-teman ingin terjun ke dunia properti, ingin istilahnya membuka peluang lagi untuk lebih, istilahnya lebih memperkenalkan diri di dunia properti, mungkin lebih hati-hati lagi untuk memilih pekerja lapangan, seperti itu, Pak De, ya?
lebih betul, teliti lah betul, betul. supaya tidak terjadi kejadian seperti yang dialami oleh saudara kita Pak D Baron di dunia properti lah, terutama di dunia properti. Mhm, Mhm. Jadi sekarang nih Pak D, mhm, nah kita mhm, bicara sekarang, mhm. apakah Pak D sudah bisa mengatakan diri Pak D ini sukses lah? Atau Pak D masih ke next ke depannya masih ingin ada cita-cita lain mungkin gitu? Wah saya belum bisa dikatakan sukses nih karena saya belum bisa eee, jalan-jalan ke luar negeri mungkin, karena saya belum bisa, eee istilahnya ngajak istri, shopping Ah, shopping udah sering pasti. Ya ah, mungkin itulah Pak D. Pengen tahu nih, mhm, di kehidupan Pak D sekarang, mhm, apa Pak D sudah bisa mengatakan diri Pak D ini sukses? Atau, saya belum bisa jalan-jalannya seperti saya bilang tadi, heeh, jalan-jalan ke luar negeri, saya belum bisa oke. sukses nih. Saya belum bisa, Iya, iya. eee, mengatakan diri saya sukses. Gimana Pak D? Kira-kira? Eee, Gini ya, karena sukses itu relatif menurut saya, Mhm, ya kan. mhm, Jadi kalau saya dikategorikan sukses, sukses seperti apa? Kan begitu. iya, sukses dalam Ya, ya banyak, mhm, cuma kembali lagi, saya masih banyak belajar mhm, sama, senior-senior saya ya, yang lebih dahulu merasakan pahit ker getirnya di dunia properti. benar, Ya, heeh, itu. Jadi kalau, Donat menanyakan ke saya, udah bisa disebut sukses sih belum, belum. Saya bilang, saya masih banyak belajar. siap. Jadi poinnya, intinya Mhm, jangan berpuas diri dulu lah, pas. karena istilahnya saya ini belum bisa dikatakan sukses, masih perlu banyak yang ingin saya pelajari seperti itu Pak D. Betul, betul sekali Donat. Next itu nanti jadi pembelajaran buat teman-teman ya. Kalau Mhm, teman-teman, memulai bisnis atau memulai karir, jangan cepat berpuas diri ya Pak D. pas. Siap. Nah, di samping pekerjaan properti ini Pak D, Mhm, ya saya juga kan mendengar, eee, sekelinting lah. mhm, Kita nih kita nih ngobrolnya nih ngobrol santai aja Pak D. Eee, di awal heeh, artinya, eee, kita kembali ke lingkup keluarga dulu Pak D ya. heeh, 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 Jadi siapa sih Pak D, di samping istri, mhm, di samping istri, orang yang sangat-sangat berpengaruh dalam karirnya Pak D? Dalam artian, istri kan sudah pasti nih sudah Pak D, pasti ya, betul. mungkin mertua atau ipar atau saudara yang lain atau teman kerabat mungkin yang mensupport Pak D dari belakang, Yang maju, tetap oke, maju, jangan pantang menyerah seperti itu, yang mensupport selain istri lah. selain istri yang utama, itu adalah yang jelas pasti ibu ya. Ya kan? Ibu yang selalu berdoa, mhm, Tanpa doa ibu semuanya mhm, juga sia-sia kan itu Pak D. ya. Dan yang paling penting mungkin nanti, beliau mendengarkan, itu adalah yang saya bilang tadi, teman dekat saya sendiri itu, Pak Kadek Dwita, Mmm, ya, orang yang sangat-sangat orang berpengaruh. yang sangat-sangat berpengaruh bagi saya, Mmm, selain istri dan, ibu. mhm, Jadi Pak Kadek Dwita yang biasa sih disebut Letot ya. mmm, Nah, mungkin nanti, Pak Kadek Dwita mendengar ya, Pak Kadek, Pak kita Kade? lagi bicara sedikit nih, Heeh, heeh. Ya, itu Letot. Jadi saya manggil dari kecil itu Letot. Nah, mhm, dia yang betul-betul men-support saya yang dari, "Kalau kamu memang, mau iya, terjun, udah terjun." Dari segala mmm, apapun itu, beliau yang backup. Wah, itu, basah-basah lah gitu ya itu Pak D? basah sekalian basah, Iya, itu. Dan akhirnya saya ketemu orang-orang, eee, seperti mungkin, bisa dibilang keluarga sekarang ya, karena saya saking dekatnya. mhm, Itu salah satu apa namanya, partner saya, mhm. eee, Pak Made, Holland Darmadi, oke, Selamat malam Pak Made. ya, mungkin beliau nanti akan mendengar. Dan sisanya yang jelas
doa istri dan ibu lah. Ibu. Jadi itu menjadi motivasi tersendiri ya Betul. Pak De ya. Ya, Saya harus seperti ini dan disupport dari belakang. betul Tung betul. Karo, jadi Pak De bisa seperti inilah sekarang. Ya. Jadi poinnya jangan cepat menyerah ya Pak De ya. Jadi apa yang sudah menjadi tekad, saya harus seperti ini, harus maju. Harus dijalankan. Intinya satu, niat, usaha. Jangan berpikir nanti seperti ini jadinya. Nanti seperti ini. Usaha tidak akan mengkhianati hasil. Betul. Kepalanan blus kan itu. Jadi udah ngitung, Ah. aduh sing kene sing gitu, atau apakah nggak begini nanti ya, nggak begitu. Jadi intinya jalan aja. Ya, Kalau kita melihat, berpikir, bisa nggak ya buat seperti itu? Kapan jadinya? Iya. Ya kan? Kalau tidak Kita jalan lah, dikerjakan ya. kita jalan, seiring berjalannya waktu, ketemu kok, jadi kok, kan begitu. Benar. Tuh kan. Durut. Benar, dorot. Kokna yang subo yakin jalan. Do ninggah munyi misago. Ya adi luang duduk ani jelek utang gitu Pak De. Ya. Benar. Yang luang duduk Benar. yang buat jelek Betul. utang. Betul. Ya Pak De ya. Betul. Sebelum kita melangkah deh pastilah. Nah, ini Pak De. Ada sih. Ada. Maksudnya ini pertanyaan nih Pak De. Ada nggak istilahnya orang, istilahnya yang pernah membuat Pak De ini sedikit ya istilahnya putus asa lah di dalam bisnis properti inilah. Belum maju kan pasti Pak De mulai dari bawah nih. Mulai dari bawah. Ada nggak orang yang pernah buat Pak De ini agak sedikit down mental? Kalau down enggak. Nggak usah sebut nama lah. Ya, Ada kalau down enggak sih ya. Artinya malah begini. termotivasi nih. Malah dari pembicaraan seperti itu saya termotivasi. Saya pasti bisa. Jadi seperti omongan tadi lah. Do ninggah munyin pisago. Yen subo luang jemak. Yen bojelek utang. Patuh cero. Amen demen siup cero kopi ini ya, siup lu dah. Yang sing demen. Yang demen siap. Jangan semeton nanti ya teman-teman yang mendengarkan pembicaraan saya dengan Pak De Baron. Udah lu jom kopi lu jom. Pasing embon kopi. Udah deneng kita siup melu kopi ya. Jadi gini teman-teman, kalau misalkan teman-teman nanti pengen mencoba dunia properti, ingin belajar, sama-sama belajar lah sama Pak De Baron, nanti bisa lah komen-komen di bawah ini katanya. Di bawah ini ya. Atau enggak nanti misalkan saya pengen jual tanah nih, mau jual rumah, mau sharing dulu sama Pak De, silakan. Kan bisa. Alamatnya Pak De. Jadi nanti biar teman-teman juga siapa tahu nanti pengen main langsung kan. Pak De alamat mungkin masih independen kan? Ya. Belum ada alamat kantor. Alamat kalau di rumah ya, kalau ingin main ke rumah artinya untuk sekedar sharing. Kopi pasti tersedia. Kopi pasti ada, itu gratis ya. Selain kopi mungkin bir dingin. Nih. Kita sensor dikit. Bir dinginnya. Nah, ya alamatnya jadi di Banjar Dinas Kekeran ya. Itu di tempatnya di Desa Penatahan ya. Kecamatan Penebel, Tabanan. Bisa main ke tempatnya Pak De Baron ya. Di sana sharing, siapa tahu ada yang ingin belajar. Saya ingin belajar, saya ingin berbagi pengalaman mungkin kan. Jangan aja bagi-bagi istri ya Pak De ya. Berat kasus. Aduh. Pokoknya saya pribadi Pak De, saya pribadi salut. Artinya dengan perjalanan hidupnya Pak De bukan dari lahir Pak De, artinya dari kehidupan Pak De yang di bawah lah bisa dikatakan, serba kekurangan, sampai sekarang Pak De bisa ya istilahnya mandiri, beli mobil sendiri, beli motor sendiri, kan seperti itu Pak De. Itulah Pak De. Saya pribadi walaupun nggak mengenal secara detail lah bagaimana kehidupan Pak De Baron ya, seperti apa itu saya nggak detail. Cuma saya pribadi salut. Artinya perjalanan hidup Pak De dari bawah, bukan dari lahir, dari bawah sampai saat ini Pak De bisa
menaikkan derajat lah istilahnya. Mhm. Saya salut Pak De. Mungkin nih Pak De, untuk teman-teman yang nonton podcast ini, ada nggak saran atau motivasi ke depannya supaya lebih walaupun, bukan, eee, termonoton lah istilahnya ke Mhm. dunia properti. Mhm. Mungkin ada teman-teman yang ingin mencoba hal di luar properti, sarannya seperti apa sih, motivasinya seperti apa sih, supaya bisa istilahnya lebih menaikkan taraf lah. Oke. Kalau menurut saya pribadi ya, ini menurut saya dari pola pikir, dari pemikiran saya pribadi. Dari perjalanan hidupnya Mhm. juga ya Pak De? Betul, Mhm. itu bisa saya sampaikan, intinya niat. Satu niat. Niat, tekun, pasti akan ada jalan. Niat, Itu tekun. aja. Ya. Jadi jangan lupa juga doa ya Pak De ya? Doa itu sudah pasti. Doa dan usaha. Jadi Mhm. kalau misalkan memang sudah, saya harus terjun nih, saya harus berani mengambil segala risikonya, Mhm. harus maju. Betul. Kembali ke niat kan, makanya saya Iya, bilang ya, intinya jangan niat. dan nengah-nengah lah, Ah, dan nengah-nengah, tekuni. seperti itu teman-teman. Jadi, ke depannya kalau ingin, eee, meniti karir atau nggak ingin menaikkan taraf hidup lah, harus punya niat, tekun, doa, dan usaha. Seperti itu Pak De ya? Ya, Mungkin, mune kena sane ortone Pak De, itu. suk semoping banget niki Siap. Oh, sudah kebetulan masih jam peteng, Puk. Apa? sudah mau mampir ke Pondok Baliwana, sudah Siap. Keren. next main-main Oh. lagi ke pondok kita Pak De. Siap, pasti. Kang Wang kopi mantan. Kopi Sing wanen nih. masalah. Kopi nih, Bo. Kopi asli Bali nih. Adene anu ngae iragone bisa ngomong. Iya, Oh, lantang tadi satu. lantang tadi satu. Malune kan rencana 30 menit nih Pak De. Ya, gini waktu 30 menit kan. Nah, lantang tadi. Siap. Tapi karena memang seru pembicaraan kita hari ini sebeton, teman-teman. Memang seru dan memang topiknya hari ini berbagi pengalaman hidup, motivasi hidup, biar kedepannya lebih bagus lagi, lebih baik lagi. Oke. Seperti itu Pak De. Betul. Next, kalau saya undang lagi jangan sungkan Pak De ya. Iya, tenang aja. Mungkin Pasti nanti saya bukan ke dunia properti lagi. datang. Mungkin nanti saya minta mungkin ya Pak De ya. Pak De punya gagasan atau wawasan lagi untuk berbagi untuk kepada teman-teman nih. Mungkin saya undang lagi lah. Siap. Pasti. Jangan sungkan ya Pak De ya. Pasti. Ada waktu saya datang. Hari ini mungkin cukup sekian pembicaraan saya dengan Pak De Baron, Oke. dengan bintang tamu saya yang sangat spesial lah untuk hari ini. Terakhir mungkin Pak De ya, pamit. Tulis ada Om Swastiastu soalnya Pak De, Oke, masa tuh. nyalain Om Swastiastu ya nah. Mungkin kita salaman aja lah Pak De. Oke, siap. Rahayu, Semoga sukses selalu sukses Pak De. juga Baliwana. Tungkara lah. Oke. Dan Pak De juga propertinya semakin berkembang lah ke depannya Pak De. Siap. Tungkara. Oke. Next, kalau saya undang lagi jangan sungkan. Oke. Siap. Mungkin segini dulu pembicaraan saya dengan bintang tamu saya Pak De Baron yang sudah dengan senang hati lah berbagi pengalaman hidup beliau dari bawah sampai sesukses hari sekarang. Next, ada video-video yang lebih menarik lagi, lebih ada tema-tema yang lebih menarik lagi. Mungkin kedepannya akan saya share lagi. Jadi jangan lupa untuk like, subscribe, dan komen channel video Baliwana Podcast. Oke, sukses semua Pak De. Oke. Sukses selalu. Yuk.